Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau memberikan kesempatan kami minggu demi minggu ya Tuhan boleh datang beribadah sebagai satu umat. Kami berdoa agar kesempatan ini kami tidak menyia-nyiakannya, tapi boleh menjadi kesempatan kami disegarkan lagi, kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Kami berdoa seperti perempuan Samaria yang terus-menerus haus mencari air hidup di tempat yang salah. Kami seringkali juga demikian. Biarlah kami mendapatkan air hidup yang sejati hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menyegarkan dahaga kami, yang mengenyangkan jiwa kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah terus-menerus membahas eksposisi kitab Keluaran. Dan kita sudah mulai introduction kepada 10 perintah. Ini mungkin sudah yang kesekian kali, tapi ini adalah yang terakhir sebelum kita kesempatan berikutnya benar-benar akan masuk kepada perintah yang pertama. Kita sudah membahas tentang beberapa introduction di minggu-minggu sebelumnya, bagaimana seluruh hukum, 10 hukum itu berbicara tentang kasih. Dan itu adalah tentang covenant. Itu berbicara juga tentang, ada Calvin menjelaskan tentang 3 use of the law. Nah, hari ini kita akan membahas tentang prinsip menafsirkan 10 perintah Tuhan. Ada beberapa prinsip yang kita akan bahas. Tapi sebelum itu, saudara, di Amerika beberapa hari terakhir ini atau 1-2 minggu terakhir ini ada perdebatan yang besar tentang 10 perintah Tuhan, tentang the 10 commandments. Oke, kita coba lihat dari satu ini ya, berita. The new law requires all Louisiana public school classroom to display the 10 commandments. Jadi satu negara bagian Louisiana, ya itu namanya ya, nama negara bagiannya, mewajibkan 10 perintah Tuhan itu dipajang di setiap ruang kelas sekolah umum, public classroom. Dan ini bisa terjadi kenapa? Karena Louisiana itu didominasi oleh Partai Republikan ya, yang mendorong agenda-agenda konservatif di bawah gubernur yang baru. Gubernur yang baru ini mempunyai satu keinginan supaya setiap public classroom itu bisa kembali menghadirkan itu 10 perintah Tuhan itu dipajang. Dan dia berkata demikian, jika Anda ingin menghormati aturan hukum, Anda harus mulai dari pembuat hukum yang pertama, yaitu Musa yang menerima perintah dari Tuhan langsung. Nah, setelah ini langsung ada banyak perdebatan ya dari orang-orang liberal yang sangat against, maupun juga bahkan dari kaum konservatif sekaligus yang juga tidak terlalu setuju dengan tindakan-tindakan tersebut. Berarti tidak semua Republikan atau tidak semua konservatif juga setuju atas gerakan tadi. Tapi setidaknya ini dari berita ini menjadi introduction untuk melihat bahwa perdebatan tentang perintah Tuhan, tentang the 10 commandments, itu sudah terjadi dulu dari Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat, dengan orang Farisi, bahkan sampai sekarang ya, antara orang Amerika, Republikan sama Demokrat, masih tetap menjadi perdebatan yang hangat di antara mereka gitu. Maka beberapa hal tentang 10 hukum tadi, tentang 10 perintah, penafsiran-penafsiran masih sangat menjadi perdebatan atau satu diskusi yang hangat di antara Yesus dan orang-orang Israel di sekitar dia di dalam 4 Injil. Misalnya orang-orang Farisi menanyakan, apa yang dimaksud dengan sesamaku manusia? Gitu. Lalu juga kan kita dikatakan harus mengasihi sesamamu manusia, lalu dibantah lagi ya. Kalau begitu apa penafsirannya, siapakah sesamaku manusia? Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati tersebut. Atau ahli Taurat yang bertanya, guru, apakah perintah yang terutama? Jadi kita bisa melihat ya, bahkan di dalam zamannya Tuhan Yesus, ahli Taurat sekalipun, orang Farisi sekalipun, masih terus mendiskusikan makna, peran, fungsi daripada 10 hukum. Maka kita yang sudah punya jarak 2000 tahun dan juga budaya yang sangat berbeda, maka penting sekali untuk kita sekali lagi kembali kepada konteks aslinya dan coba melihat 10 perintah di dalam kacamata bangsa Israel. Saya akan mulai dengan 3 karakteristik 10 perintah ya. Yaitu adalah tentu banyak, tapi ini 3 hal yang menjadi
pembukaan bagi kita. Yang pertama adalah ada tension ya antara universality dan particularity. Saya bacakan dulu 3 poin ini terlebih dahulu. Jadi ada tensi bahwa 10 hukum ini bersifat universal, tapi juga bersifat sangat khusus hanya ada di dalam bangsa Israel. Dan yang kedua ada tension antara simplicity, sangat pendek, sangat simple, and yet sangat kompleks juga, sangat rumit juga. Yang ketiga, the commandments need to be interpreted. Itu enggak self-evident, itu enggak langsung otomatis gampang dimengerti begitu saja. Tetap ada usaha, perlu ada usaha yang keras untuk menerjemahkannya dengan lebih tepat dan dengan lebih benar. Kita mulai dengan yang pertama ya saudara. Tension of universality and particularity. Yaitu adalah kita lihat peraturan yang hukum table yang kedua yang bersifat horizontal ya. Antara manusia dengan sesamanya manusia. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini. Itu semua universal. Itu enggak unik, itu enggak khusus. Itu udah ada di dalam budaya sekitar bangsa Israel. Mesir punya, Babylon punya, Greka juga punya. Bahwa di dalam hukum-hukumnya bangsa Mesir ada juga tentang jangan membunuh, jangan mencuri, ada juga gitu. Itu enggak bersifat unik gitu ya, khusus hanya bangsa Israel yang punya hukum-hukum tersebut gitu. Enggak, semua bangsa juga punya tentang bagaimana property rights itu harus dijaga, bagaimana juga itu ya hubungan suami istri, itu juga ada di dalam budaya-budaya lain sekitarnya gitu. Tapi yang partikular apa? Yang partikular adalah hubungan vertikal di hukum 1-4 ya. Bagaimana Yahweh harus menjadi satu-satunya Allah bagi bangsa Israel. Nah itu yang tidak ada di dalam bangsa-bangsa yang lain. Bahkan kita berkata hukum 1-4 ini menjadi dasar dan alasan kenapa mereka tidak mencuri. Kenapa mereka tidak berzina. Kenapa mereka tidak menginginkan harta milik orang lain. Saudara saya tanya, saudara enggak melanggar lampu lalu lintas, lampu merah karena ada polisi di depan gitu ya. Atau karena ini misalnya kalau enggak ada macet ya gitu ya. Atau karena memang saudara taat hukum. Kalau di Indonesia biasanya sih kita enggak melanggar karena ada polisi di depan gitu. Nah di sini enggak saudara, di sini dikatakan bangsa Israel itu alasan mereka tidak mencuri, alasan mereka tidak berzina, itu bukan cuma sekedar mereka takut ditangkap, bukan sekedar mereka takut konsekuensi negatifnya, tapi karena sekali lagi yang kita sudah pernah bahas, karena mereka adalah bangsa pilihan yang dikatakan the kingdom of priests and holy nation. Ini yang menjadi identitas mereka. Kalau mereka adalah holy nation, kalau mereka adalah kingdom of priests, maka ya gaya hidup mereka adalah gaya hidup yang berbeda gitu ya. Yang saling mengasihi, yang menjaga kekudusan, yang menyatakan kebenaran, tidak kebohongan. Itu semua didasari karena relasi mereka dengan Yahweh. Bukan cuma sekedar, ya ini ya, bukan cuma sekedar karena ada untungnya atau takut kena konsekuensi negatifnya. Bukan hanya sekedar alasan-alasan horizontal, tapi juga alasan yang sangat-sangat spiritual dan vertikal. Tension yang kedua adalah tension simplicity and complexity gitu. Bagaimana seluruh kitab suci ini ya, atau 10 perintah ini tuh kan sangat pendek ya. Kita bisa berkata ya, anak SD aja sudah bisa menghafal tuh. Hukum 1 sampai hukum ke-10 gitu ya. Jangan ada Allah lain, jangan membuat patung bagimu untuk disembah, lalu sampai kepada yang ke-10 gitu. Nah, sangat simple, sangat short, bisa kita ingat gitu. Bahkan bisa dihafal. Dan memang didesain untuk dihafal. Tapi sekaligus juga sangat kompleks. Karena ketika kita masuk lebih mendalam tentang maknanya apa yang diatur, ternyata nggak sesimpel yang kita pikir ya. Oke, jangan membunuh. Kalau misalnya waktu perang boleh nggak membunuh? Kalau ternyata ada maling pembunuh mau masuk rumah kita dan sekarang ini pilihannya adalah tentang kita yang dibunuh atau kita yang membunuh. Nah itu gimana? Boleh nggak kita membunuh dengan alasan bela diri? Gitu. Kita setuju nggak dengan alasan hukuman mati, capital punishment? Nah di sini kita akan melihat banyak sekali aturan-aturan atau konteks-konteks yang menjadi sangat kompleks ya. Aborsi di dalam beberapa hal yang sangat-sangat threatening, yang sangat-sangat membahayakan nyawa ibu, apakah diperbolehkan di dalam hal tersebut?
Ini bukan karena sekedar si ibu nggak mau ya, tapi karena ini sangat membahayakan nyawa ibu. Boleh gak aborsi demikian dilakukan oleh dokter? Jadi kita melihat ya, banyak konteks-konteks hidup yang ternyata nggak sesimpel itu loh. Banyak yang harus mendapatkan perhatian secara etika itu sangat-sangat mendalam. Jadi kita lihat di dalam hal itu Alkitab juga menyatakan banyak kisah-kisah bagaimana tokoh-tokoh Alkitab itu mencoba diaplikasikan 10 perintah itu diaplikasikan dalam kondisi yang konkret, action-action yang mereka lakukan, konsekuensi yang mereka ambil, yang mereka tuai dari ketaatan atau bahkan ketidaktaatan. Misalnya episode Daud dan Batsheba. Nah itu melanggar perintah keberapa saja? Melanggar perintah mencuri, istri orang, berzina, membunuh, menginginkan gitu ya. Lalu dijelaskan juga konsekuensi yang dihadapi oleh Daud apa. Jadi memang 10 perintah itu di Keluaran 20 sangat singkat, sangat padat. Tapi seluruh cerita-cerita narasi Alkitab lainnya itu seakan-akan memberikan penjelasan, memberikan narasi, memberikan konteks yang sangat konkret, tokoh-tokohnya dan juga kehidupan mereka ketika mereka taat atau tidak taat gitu. Yang ketiga, the commandments need to be interpreted. Itu nggak jelas secara langsung, perlu usaha untuk menerjemahkan. Tadi kita bisa lihat ya di sini, walaupun pendek, nanti Keluaran pasal 20 kita melihat 10 perintah, tapi Keluaran berikutnya dan juga kitab Ulangan banyak sekali hukum-hukum yang sangat spesifik mengatur tentang properti, mengatur tentang keluarga, mengatur tentang pernikahan, tentang yang lain-lain itu yang menjadi penjabaran daripada 10 perintah yang pendek tadi. Jadi kita bisa lihat ya, tetap harus diinterpretasikan. That's why sebelum kita masuk kepada satu demi satu, kita akan membahas 7 prinsip menafsirkan 10 perintah Tuhan. Coba ditampilkan 7 prinsip. Jadi sebenarnya banyak sekali prinsip-prinsipnya Bapak Ibu. Misalnya di dalam Westminster Larger Catechism, sebelum di katekismus Westminster yang besar itu juga membahas, mereka di katekismus itu juga menuliskan ya prinsip-prinsip yang ya agak berbeda secara urutan dan juga secara kata-kata atau terminologinya. Kalau tidak salah Westminster Larger Catechism sekitar 8 atau 9 gitu. Lalu tokoh-tokoh yang lain, Francis Turretin, Martin Luther, John Calvin juga punya urutan yang agak sedikit berbeda-beda. Jadi saya sedikit saya lebih memilih terminologi dan saya coba campur kombinasi. Ini kebanyakan saya pilih dari penelaahan dari Philip Ryken ya. Philip Ryken menulis satu buku tentang Ten Commandments written in stone. Dia menunjukkan 7 ya. Sebenarnya ya saya lupa enggak persis 7, tapi ini yang saya rasa cukup mewakili pandangan dari berbagai tokoh. Yang pertama mari kita bahas satu persatu ya, the whole Bible rule. The whole Bible rule ini apa? Yaitu adalah setiap perintah harus dipahami di dalam konteks seluruh Alkitab. Betul, kita harus ngerti teks yang paling dekatnya, konteks paling dekatnya. Tapi juga konteks-konteks yang lain, seluruh Alkitab memberikan penjelasan yang sangat-sangat berkaitan dengan tema tersebut gitu. Ini prinsip reformasi ya, bahwa kitab suci menafsirkan kitab suci lainnya, bagian kitab suci lainnya. Misal perintah kedua, jangan membuat patung. Pengertian kita akan semakin dikembangkan ketika kita mengerti konsep worship di seluruh Alkitab itu seperti apa. Tentang bagian tema-tema penyembahan berhala, idolatry di bagian kitab-kitab yang lain itu di dalam kitab nabi-nabi itu dibahas bagaimana itu akan sangat memperkaya pengertian kita tentang perintah yang kedua. Jadi semua perintah itu walaupun sepertinya terkotak-kotak ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi sebenarnya lebih ada overlapping antara satu sama yang lain juga. Dan overlappingnya bukan antara mereka saja, tapi juga dengan bagian-bagian Alkitab yang lainnya. Kenapa saling berkaitan? Karena ini bukan kotak. Karena ini bukan sistem komputer atau elektronik yang bisa terpisah-pisah. Ini organisme ya. Ini adalah satu bagian yang berkaitan karena datangnya dari Allah yang sama. Dan kita percaya Tuhan yang menuliskan seluruh kitab suci tidak akan kita temukan kontradiksi satu bagian dengan bagian yang lain. Harusnya bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling memperjelas dan saling memberikan ya nuansa-nuansa yang berbeda ya. Itu alasannya kenapa 4 Injil
Seringkali kalau orang melihatnya ada perbedaan, ada ini ya, ada kontradiksi. Bukan kontradiksi Bapak Ibu. Karena kita melihat di sini justru begitu concernnya Tuhan itu ingin menjangkau begitu banyak bangsa, begitu banyak audiens yang berbeda, maka setiap Injil itu memberikan satu kekhasan. Misalnya Markus kepada audiens untuk Gentiles, Matius kepada orang Yahudi. Sehingga benar-benar sesuai dengan konteksnya, dan ketika kita bisa melihat secara keseluruhan ada kekayaan yang saling melengkapi satu sama lain. Itu yang kita harus pertama-tama lihat, bahwa the whole Bible rule semuanya itu mempunyai lapisan nuans yang saling memperkaya. Dan misalnya di kitab Injil ya, Tuhan Yesus ketika berdiskusi di khotbah di bukit, dia berkata demikian, engkau telah mendengar, jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu. Engkau sudah mendengar, jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, kalau kamu melihat wanita dengan nafsu saja, kamu sudah berzina dalam hatimu. Kalau kamu sudah marah saja dalam hatimu, kamu sudah membunuh dia dalam hatimu. Nah itu bukan Tuhan Yesus memberikan hukum yang baru, bukan gitu. Ini adalah bagaimana Tuhan Yesus sedang tidak mengoreksi Musa, bukan sedang bertentangan dengan Musa, tapi justru Tuhan Yesus sedang bertentangan dengan orang-orang Farisi yang salah menafsirkan. Jadi versusnya bukan Jesus versus Moses, tapi Jesus versus orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang salah menafsirkan Musa. Sehingga Tuhan Yesus justru sedang memberikan penafsiran yang sejati, penafsiran yang seharusnya, yang mereka salah tafsir tentang Tuhan Yesus. Jadi di sini ya kita bisa melihat tidak ada kontradiksi antara Yesus dan Musa. Kita nggak bisa membandingkan atau kita sedang membenturkan Yesus di perjanjian baru dengan Musa di perjanjian lama. Enggak. Yang kontra itu justru adalah Yesus dengan orang Farisi yang salah menafsir tentang Musa. Karena Yesus dengan Musa seharusnya tidak ada kontradiksi. Sama-sama dari Tuhan. Yang kedua, prinsip yang kedua. Prinsip inside out rule ya. Prinsip inside out rule. Bahwa kita melihat 10 perintah ini bersifat internal maupun eksternal. Menuntut keselarasan tindakan kita yang eksternal dengan sikap hati kita yang internal. Tindakan yang terlihat dengan sikap hati yang tidak terlihat. Nah, Paulus menulis di Roma 7 ayat 14, the law is spiritual. Maksudnya the law is spiritual. Nah, ini yang membedakan Taurat dengan hukum-hukum buatan manusia pada umumnya. Buatan hukum-hukum manusia pada umumnya itu mengatur apa yang terlihat, atau kata Puritan mengikat tangan, tapi hukum Tuhan mengikat hati manusia gitu. Dan paling jauh ya kita bisa lihat di sini ya, bahwa hukum Tuhan itu mengatur bukan hanya yang terlihat di luar tindakan, tapi juga arah hati, sikap hati yang di dalam. Kita ingat cerita tentang Samuel diutus ya untuk mencari pengganti Saul. Lalu Samuel lihat, Eliab tinggi besar. Tuhan bilang, bukan dia. Lalu yang lain, bukan dia. Sampai akhirnya Daud yang kecil, yang masih remaja, yang masih kemerah-merahan, ini dia yang kupilih. Lalu Tuhan seakan-akan menegur Samuel ya. Manusia hanya melihat penampilan luar, tapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu nanti di pengadilan Tuhan di akhir, Tuhan bukan hanya akan menghakimi perbuatan-perbuatan kita, tapi Tuhan juga akan menghakimi hati dan pikiran kita. Kita bisa mengelabui hakim dunia ya, tapi kita nggak akan pernah bisa mengelabui hakim di atas segala hakim. Oleh karena itu, tindakan atau prinsip ini itu sangat-sangat diatur oleh hukum yang ke-10. Karena hukum yang ke-10 itu nggak mengatur tentang tindakan apapun ya. Coba kita baca hukum ke-10 ya. Hukum ke-10 apa? Di Keluaran 20, coba saya bacakan saja. Keluaran 20, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu gitu. Saya nggak pernah dengar ya ada polisi menangkap orang, memenjarakan orang karena dia mengingini. Apa dakwaannya di dalam pengadilan? Karena dia menginginkan rumah sebelahnya.
itu nggak bisa jadi basis dipenjarakan. Kalau dia membakar rumah sebelahnya atau dia mengambil paksa gitu, nah itu baru bisa gitu ya. Tapi kalau sekedar mengingini, ya nggak bisa. Tapi ini dusunya ya, kita bisa melihat ke-10 ini seakan-akan memberikan indikasi bahwa 10 perintah ini tuh bukan cuma tentang urusan eksternal di luar, tapi juga masalah isi hati di dalam. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Yang dilarang perintah ke-7 bukan hanya aktivitas seksual yang tidak pantas, tetapi juga keinginan yang berdosa. Jadi kalau kita sudah punya sinful desire saja, di secara hukum kita nggak akan ditangkap, kita nggak akan dihakimi, diadili. Tapi di mata Tuhan itu sudah berdosa gitu. Maka ini yang menyebabkan ya ada seorang kepala suku di Toraja ya pernah berkata kepada orang Kristen ya, kepada ini ya, mungkin misionaris ya. Dan dia berkata ketika dia tahu tentang pengaturan 10 perintah itu seperti demikian, bukan hanya mengatur luar tapi dalam, dia berkata demikian. Aku lebih pilih 7.777 peraturan adat Toraja dibandingkan 10 perintah Kristen. Kenapa? Karena 10 perintah ini menuntut seluruh hati saya dan gak ada celah. Sedangkan 7.777 walaupun mengatur banyak hal, saya masih terus bisa cari celah untuk kebebasan. Nah ini ya saudara, ini yang kita lihat inside out rule. Yang ketiga, positive negative rule. Positive negative rule adalah prinsip yang seringkali mengatur tentang the law of opposites atau the law of contrary ya, sebaliknya gitu ya. Apa maksudnya? Yaitu kita bisa melihat di dalam 10 perintah itu ada perintah-perintah yang dimulai dengan jangan ya, jangan membunuh, jangan ini. Tapi ada juga yang bersifat positif ya, hormatilah ayah dan ibumu. Kalau dikatakan ada larangan, tuntutan positifnya juga itu sudah termasuk. Kalau kamu dibilang jangan mencuri, itu berarti juga kamu harus dituntut oleh hukum 10 perintah ini untuk bukan hanya tidak mencuri, tapi juga bersikap murah hati. Kalau dibilang jangan berzina, bukan hanya cukup nggak berzina, tapi juga harus menghormati pernikahan. Kalau hormatilah ayah dan ibumu atau ini ya, jagalah hari Sabat, itu juga berarti sebaliknya ya, jangan melanggar perintah Sabat, jangan tidak hormat kepada orang tua. Jadi itu positif negatifnya itu sama-sama terjadi, sama-sama mendapatkan tuntutan yang sama. John Calvin pernah menulis demikian. A sober interpretation goes beyond the words, and the best rule is attention is directed to the reason of the commandment. Nah Calvin seakan-akan mau bilang begini ya, kamu tuh kalau nafsir 10 perintah ya, jangan cuma nafsir kata-katanya doang. Nggak cukup loh kamu ngikutin atau taat cuma sekedar kata-katanya doang. Tapi kamu harus taat sesuai dengan intensi atau maksud dari si penulis. Jadi mesti tahu tuh, kamu taat ini itu alasan utama dari peraturan itu, jiwanya itu apa gitu ya. Nah ini yang sekali lagi juga sangat susah ya bagi kita akhirnya bisa mentaati Taurat secara full, secara menyeluruh. Jadi kalau nanti kita membahas 10 perintah dari Westminster Larger Catechism, setiap perintahnya itu punya 3 bagian, 3 pertanyaan. Jadi apa yang dimaksud dengan perintah ini? Lalu apa yang diwajibkan oleh perintah ini? Lalu juga apa yang dilarang oleh perintah ini. Jadi 3 hal tersebut itu ya harus dibahas bersamaan dari prinsip positif negatif rule ini. Jadi prinsip ini menghindari kita ya, bukan cuma sekedar ikut peraturan secara hurufiah aja. Loh gue nggak berzina kok, gue nggak mencuri kok. Tapi banyak kali kita memang nggak mencuri secara fisik, tapi kita gagal bersifat murah hati, bersikap peduli kepada orang-orang miskin. Nah bagi tuntutan hukum Taurat berarti kita mungkin secara fisik kita mengikuti, tapi kita belum sesuai sejalan dengan jiwa daripada tuntutan hukum tersebut. Nah prinsip ini juga sekali lagi membuat 10 perintah itu sangat mustahil untuk ditaati secara sempurna oleh
manusia berdosa. Prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat adalah a head for the whole rule. Ini kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, itu dulu kita mengertinya sinekdoke ya. Sinekdoke itu apa? Yaitu adalah satu hal mewakili semuanya. Misalnya sanyo, waktu kita bilang sanyo, itu mewakili seluruh merek pompa air seluruhnya gitu ya. Honda gitu. Kalau bahkan di kota-kota kecil ya, daerah-daerah itu masih nggak bilang naik motor tapi naik Honda. Karena Honda itu mewakili semua motor atau semua kendaraan roda 2 yang elektrik. Nah ini sama di sini, setiap perintah itu mewakili satu kategori dosa. Ini tidak hanya mengatur tentang pencurian saja, tapi juga seluruh kategori di dalam semua hal yang mengarah kepada pencurian. Misalnya apa? Misalnya ya tentang copyright law, misalnya tentang pembajakan, misalnya segala hal yang berhubungan dengan pencurian apapun itu. Namun juga misalnya pembunuhan ya, perintah ke-6 melarang pembunuhan. Tapi kalau kita lihat dari prinsip ini, berarti perintah ke-6 juga melarang segala bentuk kekerasan fisik. Perkelahian, cedera tubuh, KDRT, dan juga termasuk pengabaian kesehatan pribadi. Saudara yang nggak olahraga, melanggar hukum ke-6. Saudara yang tiap hari makan jeroan, Indomie, tiap malam midnight, melanggar hukum ke-6 juga ini. Berarti tidak menjaga kesehatan pribadi. Saudara yang too fast and too furious waktu nyetir mungkin juga sudah melanggar perintah ke-6 ini. Jadi di sini banyak ya kategorinya ya, mengcover segala jenis kategori yang termasuk dalam kategori tersebut gitu. Dan ini juga menjadi satu presiden atau peringatan untuk kita tidak melakukan dosa-dosa kecil yang akhirnya membawa kita kepada dosa-dosa yang lebih besar. Nah seringkali ini diatur ya oleh orang-orang Puritans atau orang Farisi atau bahkan juga komentator yang memang sadar gitu ya bahwa setiap hukum itu yang dicatat itu yang udah paling seriusnya gitu ya, pembunuhan. Tapi itu kan mencakup sebelum membunuh mungkin sudah berantem dulu, sudah ada cedera dulu. Berzina, mungkin sebelum berzina mungkin sudah ada flirting, sudah ada gombal-gombal, sudah ada hubungan fisik sebelumnya, sebelum ke intercourse gitu ya. Jadi itu semua di cover semua. Jadi maksudnya sebelum sampai kepada yang paling puncak, hati-hati nih yang di bawah-bawah sini ya gitu. Jadi ini sekaligus memberikan warning gitu ya. Sebelum kamu ini ya berzina seperti Daud, kamu ya jangan naik ke sotoh lalu ngintip-ngintip wanita mandi, karena itu nanti buntut-buntutnya kita tahu itu akhirnya nanti juga ke sono gitu ya. Kamu kalau mulai kompromi hal kecil, kamu juga nanti akan kompromi hal yang besar gitu. Tapi di sini saudara juga kita harus waspada dengan prinsip ini supaya kita tidak terlalu too ekstrim di dalam prinsip ini. Karena kita sudah melihat di dalam sejarah, baik di dalam orang Farisi ahli Taurat maupun juga Puritans yang agak too ekstrim, yang saking takutnya ya melanggar, mereka itu bikin pagar-pagar yang makin lama itu pagarnya makin lama makin luas dan makin jauh gitu ya. Jangan melanggar Sabat. Oh ini kan terlalu vague ya, terlalu abstrak gitu. Gimana supaya kita tidak melanggar hukum Sabat gitu? Maka orang Farisi berkata, ya nggak boleh jalan terlalu jauh. Maksudmu terlalu jauh tuh seberapa? Ayo kita bakukan, oh nggak boleh jalan lebih daripada 100 langkah gitu. Nah kalau begitu kan clear. Nggak boleh angkat beban terlalu berat. Terlalu berat gimana? 10 kilo atau 20 kilo? Atau kalau binaragawan mungkin 80 kilo, yang mana nih gitu. Lalu mereka mulai membakukan, nggak boleh angkat lebih daripada sekian kilo dan yang lain gitu ya. Akhirnya jatuhnya karena bikin pagar terlalu besar dan terlalu luas, akhirnya mereka lupa tentang yang di sini dan seakan-akan ini sudah jadi hukum Taurat baru. Nah itu yang namanya legalisme ya. Dan mereka ya seakan-akan itu ya, seakan-akan menjadikan apa yang tidak diatur menjadi sesuatu yang diatur oleh firman Tuhan, bahkan lebih lagi. Makanya banyak sekali perdebatan Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat itu masalah-masalah pagar sebenarnya. Jangan cuci tangan gitu. Tapi
Yesus tidak cuci tangan waktu makan, lalu berantem sama ini. Karena mereka sudah bikin ya, supaya kamu nggak najis, kamu harus cuci tangan terlebih dahulu, cuci tangannya segini gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang, enggak kok, enggak demikian juga gitu ya. Jangan cabut makanan di padang. Nah, akhirnya berantem lagi. Tapi bukan esensinya yang Tuhan Yesus langgar, tetapi pagar-pagar yang dibuat oleh orang Farisi tersebut. Perintah yang kelima, yaitu adalah the brothers keepers rule. Ini apa? Ini dari kutipan yang Kain ya. Apakah aku penjaga adikku? Gitu. Di mana adikmu Habel? Emangnya aku penjaga adikku? Nah, di sini. Ini menjadi satu rules, kita diwajibkan membantu orang lain menjaganya juga. Nah, ini contoh yang paling jelas adalah orang tua ya, atau pemimpin gitu ya. Bagaimana orang tua dituntut untuk mengajarkan anak-anaknya memprioritaskan ibadah, memprioritaskan Tuhan, hidup jujur, berkata yang kebenaran. Karena anak-anak akan melihat orang tua, dan orang tua harus diwajibkan membantu anak-anaknya juga turut kepada Taurat kepada hukum. Namun juga prinsip ini menyatakan kita tidak diperbolehkan mendorong orang lain untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk tidak kita lakukan. Contohnya Harun ya. Harun suruh orang Israel menyerahkan perhiasan untuk membuat anak lembu emas. Seakan-akan nanti waktu ditegur sama Musa, saya nggak lakukan loh. Mereka kumpulin tahu-tahu jadi itu anak lembu emas, cuci tangan dia. Nah, di sini ini mencegah dosa provokator. Dosa yang orang lain yang lakukan, tapi dia yang merencanakan, dia yang itu ya, membuat orang lain yang mengerjakan hal-hal kotor bagi mereka. Tapi mereka sendiri nggak ketangkep secara hukum, karena ya orang lain kok yang tangannya kotor, orang lain kok yang melakukan hal-hal tersebut gitu. Tapi di mata sini adalah ya termasuk provokator itu juga masuk ya di dalam bagian pelanggaran tersebut. Dosa yang kita bantu sebabkan dengan memberikan contoh yang buruk. Nah, ini ayat Lukas 17 ayat 2 memberikan gambaran tentang pelanggaran ini ya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ini ayat yang seringkali membuat banyak guru sekolah minggu ketakutan nih. Gitu ya. Takut jadi guru sekolah minggu. Nanti kalau saya menyesatkan gimana? Saya dilempar ke laut dengan batu kilangan gitu. Ya, ini menjadi satu hal yang kita benar-benar harus berhati-hati ya kalau kita di dalam posisi mengajar, apalagi mengajar kebenaran. Jadi ini bukan hanya berlaku bagi guru sekolah minggu, tapi juga bagi pendeta, pastor, parents juga gitu. Bagaimana? Karena kalau mereka memberikan contoh yang buruk, itu akan ya menarik gitu orang-orang yang sebelumnya di dalam pengaruh mereka. Saudara mungkin sadar belakangan ini sedang terjadi skandal ya. Skandal dari pendeta besar di Amerika, Steven Lawson, yang dismiss dari gerejanya karena inappropriate relationship dengan wanita yang jauh lebih muda. Nah, itu tidak dijelaskan dengan detail, tapi banyak sekali yang akhirnya menjadi kecewa di dalam gerejanya, yang akhirnya juga terdampak gitu. Dan itu bukan hanya, kita mau bilang ya, bukan hanya gereja yang terdampak gitu, tapi juga ada orang-orang Kristen yang mungkin imannya lemah begitu ya, gara-gara kesalahan tersebut ya ikut menjadi tersandung, dan akhirnya juga imannya terganggu hanya karena tadi orang-orang yang di dalam posisi yang penting tadi terjatuh, memberikan contoh yang buruk. Sekaligus juga bisa juga dengan cara yang lebih halus ya. Misalnya Imam Eli ya. Imam Eli sih memang tidak benar-benar melakukan inappropriate action yang salah. Dia hanya sekedar tidak mendisiplin anaknya. Tapi waktu Tuhan menghukum, Tuhan bilang ya, Eli pun juga kena hukum karena dia tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk mencegah anak-anaknya berdosa. Lalu yang keenam, kita lihat ya, prinsip ini first thing first rule. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum pertama itu ya, yang pertama
table yang pertama 1 sampai 4 ini selalu lebih diutamakan dibanding ke 5 sampai ke 10. Kenapa? Karena tugas kita, panggilan kita kepada Tuhan ketika bertabrakan, ketika konflik, maka prioritas harus yang pertama. Seharusnya nggak konflik. Karena cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama. Tapi kita tahu faktanya dalam dunia berdosa seringkali ketaatan kita sama Tuhan dan ketaatan kepada sesama itu seringkali bertabrakan. Kita lihat contohnya ketika para rasul ya, mereka dilarang mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Seharusnya mereka kan taat kepada pemerintah, mereka taat kepada imam. Gitu. Tapi Kisah 5 ayat 29, Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Seringkali ketika dua hal berbentrokan, kita harus lebih taat kepada Tuhan. Jadi banyak kasus yang sehari-hari lah ya. Orang tua yang suruh anak berbohong gitu ya, kepada pajak. Orang tua yang gak setuju tentang perkawinan, sedangkan perkawinannya itu mungkin sangat-sangat diberkati Tuhan, tapi di sini dia tidak setuju karena urusan harta, urusan yang lain gitu. Jadi di dalam banyak hal seringkali ketaatan kita kepada orang tua, ketaatan kita kepada pemerintah atau kepada yang lain berkonflik dengan panggilan kita kepada Tuhan. Nah, di dalam kasus-kasus demikian, di sini first rule menyatakan kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada sesama yang berbenturan tadi ya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah above all, kita sekali lagi diingatkan above all love. Love is the essence of the law. Bahwa kalau kita bisa mengikuti semuanya dengan seksama pun tapi nggak ada cinta kasih, maka sia-sia. 1 Korintus 13 kan ya. Bahkan kalau kamu bisa membakar dirimu tapi kamu tidak ada kasih, kamu seperti gong yang bergemerincing. Sia-sia semua itu. Maka kalau kita melakukan segala sesuatu not out of love, tapi out of pride, out of sinful desire, ya sia-sia di hadapan Tuhan. Maka sekali lagi ketujuh terakhir kita diingatkan yang menjadi esensi atau yang menjadi drive utama kita mentaati Taurat adalah kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Sebagai conclusion ya saudara, kalau kita sudah lihat ketujuh gitu ya, harusnya kita sampai kepada conclusion, nggak ada dari kita yang dapat nilai bagus. Kita semua ini fail nih. Nggak ada yang dapat lulus KKM ya. KKM kalau di sekolah itu batas minimal bisa lulus gitu. Nggak ada kita ini udah di bawah KKM semua. Justru penting ya kita membahas ketujuh peraturan ini, 7 guidelines ini untuk menyatakan apa? Menyatakan kalau kita tahu dengan lebih detail seperti ini, kita baru sadar betapa tinggi beratnya tuntutan Taurat tersebut dan gak ada dari kita itu yang bisa gitu. Maka ini namanya the high view of the law. Gresham Machen pernah menulis ya, kalau kamu itu punya low view of the law, itu akan menyebabkan kamu justru jadi legalism. Kenapa? Karena kamu berpikir kamu bisa ngikutin Taurat, bahkan kamu akan mencoba hidup sesuai dengan Taurat gitu. Live up to the standard. Tapi justru itu hanya mendatangkan legalisme. Sedangkan high view of the law yang bawah nggak ada dari kita yang bisa, itu menjadikan kita orang-orang yang mencari anugerah Tuhan. Karena kita sadar kita nggak akan pernah live up to the standard. Hanya satu orang yang live up to the standard, yaitu Kristus yang dikatakan, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan di kayu salib Yesus berkata, it is finished. Ketika korban-korban yang lain berkata, I am finished, dia berkata, it is finished. Finishnya apa? Dia menggenapi seluruh tuntutan Allah di dalam kesempurnaan supaya kita bisa diterima oleh Tuhan, oleh Allah Bapa. Dia mati bagi seluruh dosa. Saudara coba refleksikan sebagai pertanyaan terakhir. Sepanjang 1 minggu ini, perintah mana yang kita langgar? Baik secara nyata ataupun di dalam hati kita ya. Kita menginginkan, kita mungkin mencuri, kita mungkin berzina dengan mata kita, dengan otak kita. Kita mungkin membunuh di dalam anger.
di mana yang kita fail di sana, sekaligus juga mendapatkan jaminan bahwa di dalam Kristus Dia mati untuk kebohongan kita. Dia mati untuk pencurian yang kita lakukan. Dia mati untuk kebencian yang kita lakukan. Dia mati untuk percabulan yang kita lakukan. Dia mati untuk semua niat berdosa kita. Dan Dia mati untuk segala dosa kita. Sehingga kita boleh belajar mentaati Taurat out of love. Karena kita sudah ditebus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sadar ya Tuhan, kami semua guilty, kami semua berdosa, kami semua bersalah di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, gak ada satu hal yang kami boleh ajukan atau yang kami sodorkan untuk kami boleh mendapatkan pengampunan kami ya Tuhan. Tapi kami sadar justru ketika kami melihat hukum Taurat yang begitu tinggi tuntutannya, yang begitu mulia, yang begitu lengkap, begitu sempurna. Sedangkan kami semua tidak sempurna. Menyatakan ya Tuhan, satu-satunya jalan kami boleh kembali, kami boleh diterima Tuhan adalah melalui Yesus Kristus yang Kau kirimkan bagi jalan pendamaian kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh belajar melawan dosa ya Tuhan. Bukan karena kami sekedar takut hukuman Tuhan, tapi kami mau belajar melawan dosa karena kami sudah ditebus menjadi anak-anak-Mu. Kami mau belajar menanggalkan dosa-dosa kami, bahkan dosa-dosa yang orang lain tidak pernah lihat, yang hanya ada di dalam hati kami, yang kami lakukan secara private, yang kami simpan baik-baik. Kami juga mau belajar menanggalkannya karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah umat Tuhan, umat pilihan, bangsa yang kudus, dan kerajaan imam. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami di dalam perjuangan kami untuk melawan dosa, untuk kami hidup berkenan, mentaati firman di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.